sudah terjadi di mana-mana, bahkan hate speech sudah terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya apa itu hate speech? Hate speech merupakan suatu komunikasi yang mengandung sebuah provokasi atau hinaan atau juga suatu kata yang merendahkan orang lain. Nah, hate speech ini terjadi di mana saja dan kapan saja. Nah, hate speech dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh hate speech yang tidak langsung adalah seperti melalui media sosial. Nah, media sosial yang sering banget terjadi hate speech itu adalah Instagram, Twitter, dan juga TikTok. Kenapa sih 3 media sosial itu menjadi media utama menurut kami? Nah, karena dalam 3 media sosial itu terdapat fitur-fitur yang mendukung terjadinya hate speech. Contohnya seperti apa sih? Nah, contohnya itu seperti adanya fitur reply story, adanya fitur kolom komentar, adanya fitur streaming live, dan juga adanya fitur pembuatan akun palsu. Nah, akun-akun palsu ini sebenarnya paling berbahaya sih ya guys, karena akun-akun palsu ini dapat mengungkapkan ujaran kebencian mereka terhadap seseorang tanpa diketahui identitasnya. Jadi mereka tuh nggak tahu guys kalau misalnya dia tuh salah atau enggak sebenarnya melakukan itu. Nah, maka dari itu kita juga harus banget menjaga akun-akun kita atau misalnya keprivasian kita terhadap orang-orang yang seperti itu. Nah, itu juga selain itu, kalau misalnya hate speech secara langsung, yaitu adalah ucapan-ucapan seseorang terhadap seorang lain dengan cara menjatuhkan orang tersebut atau merendahkan orang tersebut. Ngomong-ngomong mengenai hate speech, aku juga pernah menjadi korban hate speech. Contohnya ada lontaran kata-kata seperti dasar Cina ngapain di negara orang. Padahal di Indonesia itu memiliki suku yang banyak dan luas guys. Jadi kita buat apa tujuan mereka untuk ngomong itu ke aku? Tidak mungkin terjadi hate speech kalau tidak ada faktor pendukungnya. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal tersendiri itu berasal dari diri kita. Jadi mungkin kita memiliki rasa benci terhadap seseorang atau mungkin hanya sebatas kesenangan diri saja. Kalau faktor eksternal itu berasal dari lingkungan kita. Mungkin lingkungan kita itu membawa kita ke arah pengaruh negatif. Ngomong-ngomong tentang hate speech, banyak banget hal yang berhubungan dengan hate speech. Salah satunya sara. Banyak oknum yang merasa kepercayaannya, rasnya, agamanya itu lebih utama dibandingkan agama lain, ras lain, suku lain gitu. Padahal kita sebagai makhluk sosial kita harus meningkatkan rasa toleransi dalam diri kita. Saya juga pernah mengalami hate speech tapi lebih mengenai ke fisik saya. Contohnya, dasar gendut, udah gendut, hidup lagi. Sakit hati nggak dipikirin? Karena menurut saya, mau bagaimana bentuk badan seseorang, warna kulit seseorang, jenis rambut seseorang, itu tuh mereka memiliki keunikan sendiri-sendiri dan mereka memiliki hak untuk kebebasan. Dari hal yang membuat orang terkena hate speech itu tuh juga memiliki dampak buruk. Bisa saja seseorang yang terkena hate speech itu bisa menjadi bunuh diri, depresi, pokoknya banyak banget hal yang membuat pengaruh negatif kepada korban tersebut. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan tentang dampak buruk dari hate speech kan. Maka dari itu, bayangin jika kamu yang menjadi korban hate speech, apakah kamu mau bisa depresi? Apakah kamu memiliki rasa ingin bunuh diri? Makanya jangan sampai kita melakukan hate speech kepada siapapun karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, kami di sini mau mengajak kalian untuk memberantas adanya hate speech. Bener banget, tapi karena kalau kita nggak memberantas hate speech saat ini juga, ini tuh akan memakan banyak korban lagi. Jadi ayo kita memberantas hate speech. Bener banget nih, apalagi ya zaman sekarang tuh kita tuh bisa memakai media sosial dengan sembarangan. Nah, maka dari itu kita harus jaga omongan kita, Betul. ketikan kita, dan perilaku kita. Pintar number one ya guys. Bener banget. Aduh, tapi nggak terasa nih Ki, kita udah di penghujung Diskusi kali ini. Ya, bentar banget ya. Agak nggak berasa ya. Tapi ya udahlah ya. Yaudah deh, itu aja dari kami. Saya Novita Meliana. Dan saya Muhammad Rizky Abdillah. Kami siap untuk memberantas hate speech di dunia ini. Kita bisa, Kalian juga bisa. Bersatu untuk menginspirasi, selamat tinggal penyakit hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.